Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai logaritma. Masih dengan saya, Mr. Chris. Semoga kalian bisa mengikuti, semoga kalian tetap sehat, dan semoga kalian tetap semangat untuk terus bisa belajar dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke, kita mulai saja pelajaran logaritma untuk hari ini. Definisi logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A lebih dari 0, kurang dari 1, atau A lebih dari 1 dengan B lebih dari 0, maka A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Ini adalah bentuk logaritma, kemudian yang ini adalah bentuk eksponen, ya. Ini A log B sama dengan C adalah inverse dari eksponen B sama dengan A pangkat C. Jadi logaritma adalah inverse dari eksponen, atau sebaliknya, eksponen adalah inverse dari bentuk logaritma. Oke, di mana A adalah bilangan pokok atau basis logaritma, kemudian B adalah numerus, yang ini adalah bilangan pokok atau basis, kemudian B ini adalah numerus, dan C ini adalah hasil logaritma. Selanjutnya tabel 1.4 adalah tabel contoh mengenai bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Sekarang tabel sebelah kiri adalah bentuk eksponen dan tabel di sebelah kanan adalah bentuk logaritmanya. Kita lihat 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini artinya 2 log 32 sama dengan berapa? Cara mengisinya begini. Jadi begini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Maka jawabannya adalah 2 pangkat 5. Oke. Jadi 2 log 32 sama dengan 5. Atau 2 log 32 maksudnya, sama dengan 5. Ya. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Maka jawabannya adalah 2 pangkat 5. Ini dari sini. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa logaritma adalah inverse dari eksponen. Kalau kemudian kalian sulit menentukan hasilnya, maka coba kalian gunakan bentuk eksponen untuk mengetahui hasil dari bentuk logaritmanya. Kemudian contoh yang kedua, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sekarang kalau kita lihat di sini, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Iya, benar, 3 pangkat 2. Sekarang kalau kita lihat kan 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya, di sebelah kiri bentuk eksponennya. Maka 3 log 9 adalah 2. Kemudian 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1/25. Sehingga di sini 5 log 1/25 adalah berapa? Jadi 5 pangkat berapa yang hasilnya 1/25? Kalau kita ketahui 5 log 25 berapa? Ya, 5 log 25 adalah 2. Maka 5 log 1/25 atau 1/25 adalah negatif 2. Oke ya, ini sifat eksponen sudah kita pelajari. Jadi bentuknya begini. 5 pangkat negatif 2 adalah 1/25. Jadi 5 pangkat negatif 2 kan hasilnya 1/5 pangkat 2 ya. Kalau masih ingat, ayo coba diingat lagi. Maka ini hasilnya adalah 1/25. Pasti 1/25. Sehingga 5 pangkat berapa ya yang hasilnya 1/25? Maka jawabannya 5 pangkat negatif 2. Sehingga hasil dari logaritmanya adalah negatif 2. Sekarang kita lihat 7 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 7 pangkat berapa yang hasilnya 1? 7 pangkat berapa yang hasilnya 1? Jawabannya 0. Ingat, berapapun bilangan jika dipangkatkan 0,
hasilnya 1. Berarti 7 pangkat 0. Paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Ini adalah bentuk logaritma yang hasilnya merupakan bulat ya, yang hasilnya bulat. Karena ada banyak sekali bentuk logaritma yang hasilnya tidak bulat. Oh iya, kalau misalnya ditulis begini, misal ya, ini misal ya. Misal, ada yang menuliskan begini, log 10. Nah, berarti ini bilangan pokoknya ini kalau tidak ditulis, nilainya adalah 10 ya. Jadi jangan bingung kalau ada yang menuliskan log 10. Loh, log 10 bilangan pokoknya mana? Kok tidak ada? Kok tidak ditulis? Maka untuk bilangan pokok 10, bilangan pokok yang nilainya 10 itu tidak ditulis. Ingat ya, tidak ditulis untuk bilangan pokok 10, bukan tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat logaritma. Nah, sifatnya ini ada banyak, sama dengan eksponensial. Jadi untuk bisa mengerjakan logaritma, maka kalian harus tahu sifat-sifatnya. Oke, misalkan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, C lebih dari 0, M lebih dari 0, M tidak sama dengan 1, di mana A, B, C, M, dan N adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama, A log A sama dengan 1. Contohnya begini, misal saya punya 2 log 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Maka jawabannya adalah 1. A log 1 sama dengan 0. Misalnya begini, 2 log 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Jawabannya adalah 0. Gitu ya, paham ya? Oke. Terus A log A pangkat N sama dengan N. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, ini bentuk perkalian ya. Jadi kalau bentuk perkalian logaritma, maka hasilnya kita tambah. Syaratnya bilangan pokoknya ini harus sama. Ya, kalau tidak sama ya kita tidak paksakan bentuk yang seperti ini. Kemudian yang kelima, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Kemudian yang keenam, A log B pangkat N sama dengan, nah ini pangkatnya turun, dikali A log B. Ingat, A log B pangkat N sama dengan N A log B. Nomor 7, A log B sama dengan M log B per M log A. M ini kita isi berdasarkan nanti di soal ya, berdasarkan yang diketahui dari soalnya. Nanti kita bisa tentukan M-nya, atau bisa dibalik menjadi 1 per B log A ya. A log B bisa juga menjadi 1 per B log A. Kemudian yang ke-8, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ini berlaku jika yang ininya sama ya. Numerus pada logaritma yang pertama sama dengan bilangan pokok pada logaritma yang kedua. Jadi kalau dikali, hasilnya kita ambil ujung-ujungnya saja. A log C. Oke. Contohnya, tentukan nilai 2 log 8. Oke, yang A, 2 log 8 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ya, 2 pangkat 3 atau 4? 3, bukan 4 ya. Kalau 4 berarti nanti perkalian jadinya. 2 pangkat 3, kenapa ya? 2 kali 2 kali 2 kan sama dengan 8. Jadi 2 log 8 hasilnya 3. Yang B, 3 log 1 per 9 sama dengan, nah ini sama seperti yang tadi contohnya, 5 log 1 per 25 sama dengan negatif 2. Berarti kalau ini seper, ya kan? Sekarang kalau kita ketahui 3 log 9 itu hasilnya adalah 2. Berarti kalau 3 log 1 per 9 hasilnya adalah negatif 2.
Oke. Ini kan jadinya begini ya. 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9 kan? Dari mana? Ya karena di sini bisa kita turunkan menjadi 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 2? 1/9. Oke. Kemudian dengan menggunakan sifat logaritma. Nah, kita disuruh menyelesaikan soal ini dengan menggunakan sifat logaritma. Yang A 2 log 6 ditambah 2 log 8 dikurang 2 log 3. Kalau kita lihat di sini, ini 2 log 6, 2 pangkat berapa yang hasilnya 6, kan kita sulit menemukan. Kenapa? Karena hasilnya bukan bulat. Maka untuk soal yang bentuknya seperti ini, yang hasilnya bukan bulat, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan sifat logaritma. Nah, makanya kalian harus tahu ya, penting untuk bisa menyelesaikan soal logaritma dengan menggunakan sifat-sifatnya. Kita lihat yang A. 2 log 6 ditambah 2 log 8 dikurang 2 log 3. Ingat, kalau dia ditambah, ini bilangan pokoknya sama, berarti dia sama dengan dikali. Jadi begini, 2 log 6 dikali 8, kemudian dikurang. Kalau dikurang, berarti dia sama dengan dibagi 3. Ingat, kalau tambah sama dengan kali, kalau kurang sama dengan bagi. Ini yang kita selesaikan numerusnya ya, numerus. Ingat, yang kita selesaikan adalah numerusnya. Bilangan pokoknya tetap ya, tetap 2, bilangan pokoknya tetap 2. Ini untuk bilangan pokok yang sama. Akan tidak berlaku jika bilangan pokoknya berbeda. Oke, berarti menjadi 2 log 6 kali 8, 48 dibagi 3 sama dengan 2 log berapa? 48 bagi 3, 16. Nah, berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Berapa? 4, benar. Jadi 2 log 16 adalah 4. Ini artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Berarti 2 pangkat 4 ya. Oke, ini untuk yang A. Yang B, 3 log 5 dikali 5 log 27 sama dengan, nah ini tadi sudah kita bahas di sifat sebelumnya. Ini numerusnya sama untuk logaritma yang pertama, sama dengan bilangan pokok untuk logaritma yang kedua. Berarti kita ambil ujung-ujungnya saja, menjadi 3 log 27. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Ya, 3 pangkat 3, benar sekali. Oke ya, paham? Oke. Selanjutnya, jika log 2 sama dengan A dan log 3 sama dengan B, tentukan nilai log 54. Nah, ini kita juga selesaikan dengan menggunakan sifat ini ya, soalnya nggak terlihat. Jika log 2 sama dengan A, saya bacakan, dan log 3 sama dengan B, tentukan nilai yang A log 54. Pertama, log 54 adalah log perkalian berapa? 54 2 dikali 27. Begini ya. Kalau misalnya ada yang menuliskan log 9 kali 6 boleh, 6 kali 9 boleh ya. Ini kita pilih berapapun ya, berapapun ya. Karena kita mengacu pada yang diketahui. Oke, ini perkalian, berarti bisa kita pisah menjadi begini. Log 2 ditambah log 27. Log 2 ini sudah ketemu ya, dan nilainya. Berarti sekarang yang perlu kita cari di sini. Kenapa? Karena di soal tidak ada log 27. Berarti ini perlu kita pecah. Log 27 itu berapa sih?
log 2 ditambah log 27 adalah log berapa? 3 pangkat 3. Benar. Oke, benar ya. Log 3 pangkat 3 benar. Atau kalau mau ditulis log 27 itu boleh juga log 3 kali log 9. Boleh. Tapi nanti 9-nya kita uraikan lagi. Ya kan? Oke, saya langsung buat menjadi log 3 pangkat 3. Nah, bentuk yang ini kan berarti jadi bentuk A log B pangkat N tadi di sifat. Ini akan sama dengan N A log B. Berarti kalau begini menjadi log 2 ditambah, nah ini pangkatnya turun. Pangkatnya ini harus turun ke depan, ya kan? Berarti menjadi 3 log 3. Oke ya. Ini pangkatnya harus turun. Ya. Oke, menjadi 3 log 3. Sehingga dari soal kita bisa lihat log 2 berapa? A ditambah 3. Log 3-nya apa? B. Oke. Berarti jawabannya apa? A plus 3B. Oke. Berarti log 54 adalah A plus 3B. Oke ya, paham ya? Selanjutnya log 432 ya. Selanjutnya adalah log 432. Oke. Yang B log 432 sama dengan berapa? Log perkalian 432 2 kali 216 bisa ya? Bisa menjadi log 2 ditambah log 216 sama dengan log 2 ditambah log 216 ini bisa kita buat menjadi log berapa? 54 atau 4 dikali 54. Benar. Ini bisa juga pilihan yang lain ya. Boleh saja. Sehingga ini menjadi log 2 ditambah log 4. Ini perkalian berarti ditambah log 54. Nah, tadi log 54 sudah kita cari ya hasilnya. Berarti bisa ini kita selesaikan menjadi log 2 ditambah log 4 ini berapa? Boleh jadi log 2 kali 2 boleh, atau log 2 pangkat 2 juga boleh ya, ditambah log 54 sama dengan log 2 ditambah 2-nya turun, berarti menjadi 2 log 2, pangkatnya turun ya, jangan lupa 2 di sini dari pangkat ditambah log 54. Nah, sekarang log 2-nya apa? Log 2-nya adalah A ditambah 2. Log 2-nya apa? A ditambah, kebetulan tadi log 54 sudah kita cari ya, jadi nggak usah kita cari lagi, langsung saja kita tulis A plus 3B sama dengan A tambah 2A 3A ditambah A 4A, berarti 4A ditambah 3B. Jadi begini jawabannya untuk log 432. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Nah, yang ini mungkin agak rumit ya, yang ini. Tapi kita bisa coba selesaikan untuk soal yang keempat. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, tentukanlah nilai yang A 6 log 150. Nah, ini kita gunakan sifat. Tadi ada sifat yang begini kan. A log B sama dengan log B
per log A. Yang ini di situ adanya M di sifat, ditulis M. M ini dari mana? Dari soal. Nanti kita bisa lihat M-nya bisa 2, bisa 3. Kita pilih, terserah kita ya, terserah yang mau mengerjakan, mau milih bilangan pokoknya 2 atau 3. Oke, sekarang kita tulis dulu di sini log 150 per log 6. Nah, ini berapa? Mudahnya berapa? Nah, kalau untuk biasanya ya, untuk biasanya mengerjakannya ini boleh 2, boleh juga 3, maka kita pilihlah yang bilangan pokoknya kecil, yang paling kecil ya. Dari 2 sama 3, yang kecil berapa? 2 ya. Oke, kita pilih 2. 2 berarti ini menjadi 2 log. Nah, kita uraikan 150-nya. 150 itu berarti perkalian berapa? Perkalian 3 kali 50 ya. Oke. Per 2 log 6 itu perkalian berapa? 2 kali 3. Oke. Sama dengan, bisa kita pisah menjadi 2 log 3 kali 2, 2 log 3 ditambah 2 log 50 per 2 log. Ingat, ini perkalian berarti jadinya tambah jadinya kali ya. Syaratnya bilangan pokoknya harus sama. 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, mana yang perlu kita uraikan lagi? 2 log 3 sudah ada. 2 log 2 juga bisa kita tentukan. Yang belum sederhana berarti di 2 log 50. Oke. Kita tulis ulang dulu. 2 log 3 ditambah 2 log 50 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, 50 ini perkalian berapa? 2 log 3 ditambah 2 log 2 kali 25. Oke ya. Per 2 log 2 ditambah 2 log 3. Oke. Menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 2. Ini kalau perkalian berarti jadi tambah 2 log 25 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, ini sudah 2 log 2, berarti yang masih belum sederhana adalah 2 log 25 ya. Oke, berarti kita pecah lagi. 2 log 3 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log berapa? 25. 5 pangkat 2 atau 5 kali 5 boleh, atau 5 pangkat 2 juga boleh, per 2 log 3 ditambah 2 log 2, atau sorry, ini saya lihat yang ini ya, 2 log 2. Oke, tuker 2 log 2, 2 log 3. Nah, yang ini nanti pangkatnya turun ya, yang ini nanti pangkatnya turun, yang ini. Oke, berarti 2 log 3 ditambah 2 log 2 ditambah pangkat turun 2 log 5 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, yang ini 2 log 3 sudah ada. 2 log 2 bisa kita cari nilainya ya. Kan itu kan 2 pangkat berapa yang nilainya 2. Pasti tahu lah. Plus 2 kali 2 log 5. Nah, yang nggak ada ini 2 log 5. 2 log 5 berarti kita lihat di soal. Kalau ada perkalian begini, 2 log, saya tulis di sini ya, 2 log 3 dikali 3 log 5, berarti hasilnya apa? Hasilnya apa? Ini sama ya. Ini sama, berarti hasilnya apa? 2 log 5. Ya kan? Oke. Nah, 2 log 3-nya sendiri apa?
Kalau di soal diketahui 2 log 3-nya A, oh berarti ini A. Terus 3 log 5-nya apa? B, oh ini B. Berarti 2 log 5 ini apa? A kali B atau AB ya. Oke, berarti ini jadi 2 log 5. Sehingga AB adalah 2 log 5. Sehingga kita tulis 2 log 3 apa? A. 2 log 2 apa? 2 pangkat berapa yang 2? 1. Tambah 2 kali 2 log 5 apa? Ini ya. AB. Per 2 log 2 apa? 1 ditambah 2 log 3 apa? B. Oke, berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah A ditambah 1 ditambah 2 AB per 1 ditambah B. Nah, memang yang ini agak rumit ya. Agak rumit. Nah, untuk yang nomor 18, untuk yang B, coba kalian selesaikan ya, ini bukan untuk dikumpul ya, tapi untuk kalian selesaikan sendiri yang B. Nah, untuk latihan mencoba-cobalah mengasah kemampuan. Untuk soal yang B, caranya sama seperti soal yang A ya, sama dengan soal yang A. Oke, itu saja untuk logaritma. Sebenarnya masih banyak bentuk lain dari soal-soal atau contoh-contoh soal logaritma. Kalian bisa explore dari Google atau dari soal manapun ya, yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian melancarkan ya, supaya terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan logaritma. Oke, banyak soal yang bisa kalian cari, banyak soal yang bisa kalian coba, dan banyak soal yang bisa kalian selesaikan. Itu saja dari saya. Saya masih dengan saya Mr. Chris. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tetap sehat dan semoga tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.